Kita akan secara lantang mengatakan, ya, kami adalah politik identitas. Lahirnya pemilu Jakarta yang seperti ini sebetulnya faktor utamanya bukan Anies loh, tapi Ahok. Nah, kalau kesadaran itu ada, kenapa 2017 kita nikmat menang pilkada dengan menjual agama? Bahwa kemenangan ini telah melukai peradaban dan sejarah demokrasi Indonesia. Partai Umat adalah partai politik identitas. Partai yang ingin menjadikan masjid sebagai media utama menjalankan keinginan politik. Terus terang, kalau yang khotbah Jumat ngomongin politik, bisa dipastikan Jumat selanjutnya saya tidak di situ lagi. Kecuali khotbahnya tentang politik kebangsaan, beda lagi ya. Partai Umat harus diakui cukup berani mengambil jalan berbeda dengan semua partai yang ada. Politik identitas ini gaya politik yang dihindari semua partai. Politik identitas ini politik yang sangat pragmatis, sangat berbahaya dan berpotensi menimbulkan konflik. Politik identitas ini terjadi ketika seseorang terpilih hanya berdasarkan faktor agama, suku, ras, dan golongan tertentu. Ada yang cerita memang, kalau identitas politik seseorang tidak bisa dilepaskan dari politik. Ya iyalah, identitas politik seseorang memang tidak bisa pisah dan pasti melekat. Yang harus diketahui, antara politik identitas dan identitas politik itu berbeda jauh. Politik identitas itu cara-cara memperoleh jabatan politik dengan hanya mengeksploitasi identitas yang melekat. Agama, ras, suku. Ini sangat sensitif. Bisa-bisa konflik antar sesama anak bangsa. Tapi perlu dicatat, kalau seseorang memilih tokoh politik karena agamanya atau karena sukunya, ya ini sesuatu yang wajar, asal jangan dijadikan jualan politik dan jangan menihilkan yang lain. Biar kita hidup bertetangga dengan banyak perbedaan ini tidak sensitif dan tetap cair. Yang agamanya berbeda tetap bisa silaturahmi dengan agama lain. Yang suku Madura bisa silaturahmi dengan suku Jawa. Yang Sumatera juga begitu. Kalau direka-reka, dietong-etong, jabatan politik itu ya harusnya dilihat dari kinerjanya. Jangan dilihat siapa dia atau datangnya dari mana. Sejauh mampu memberi kemanfaatan untuk kemanusiaan, ya harus didukung. Perhatikan apa yang disampaikan, apa yang dikerjakan. Jangan melihat siapa orangnya. Nanti seperti kasus Ustadz atau Kiai di Jember itu. Ustadz Fahim, aktif berdakwah, tapi isi dakwahnya tidak sesuai dengan kelakuannya. Nah, Ustadz ini cocok kalau duet sama Partai Umat. Nah, kembali ke Partai Umat, partai ini partai yang angkuh dan berbahaya. Narasi politik identitas ditolak semua partai. Lihat saja Nasdem, Effendi Khairi malah menuduh Ahok sebagai biang utama politik identitas. Bapak Effendi ini tidak mau politik identitas dilekatkan pada Anies Baswedan. Nah, gimana? Bapak Effendi tidak mau Anies disebut Bapak Poltas, Bapak politik identitas maksudnya. Di saat yang bersamaan, Anies malah datang di muktamar Partai Umat. Gimana, sahabat tapal kuda? Jadi rusak dan buyar kan? Atau jangan-jangan Anies Baswedan merasa terjebak datang pada muktamar Partai Umat. Padahal selalu ngeles kalau disebut Bapak Poltas atau Bapak politik identitas. Malah jadi bintang utama di sana. Ya semakin sah lah kalau Bapak Poltasnya, Bapak politik identitasnya, ya Anies Baswedan, Bapak yang menghalalkan segala cara meraih jabatan politik. Disuruh kerja, kerjaannya juga banyak yang bermasalah. Bagi Nasdem, jelas ini membingungkan. Satu sisi mencitrakan partai nasionalis, di lain sisi ingin tetap menggait pemilihnya Anies. Ada dua kemungkinan yang akan dilakukan Nasdem. Yang pertama, Nasdem bisa jadi tetap berusaha membersihkan Anies Baswedan dari Bapak politik identitas. Atau yang kedua, Nasdem semakin menguatkan narasi yang digaungkan Partai Umat. Beberapa tokoh Nasdem sih kelihatannya sudah tercemar. Itu saja, sekian, terima kasih.